pada periode kedua Pak Jokowi mengangkat setidaknya 2 kaum disabilitas. Yang pertama itu sebagai staf khusus Presiden Milenial, Bu Angki, kemudian Wakil Menteri ATR BPN. Jadi keduanya diangkat bukan berdasarkan kaum disabilitas saja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gema Pos TV. Permasalahan disabilitas di Indonesia saat ini masih berusaha ditangani oleh pemerintah. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun, walaupun sudah dikeluarkannya undang-undang tersebut, permasalahan disabilitas ini masih menjadi PR untuk pemerintah, karena sampai saat ini belum terasa akan efek atau dampak dari undang-undang itu sendiri. Baik Bapak Fernandes, menurut Bapak bagaimana sih peran pemerintah sekarang dalam memeluk atau mengajak penyandang disabilitas di Indonesia dalam pembangunan di negara kita ini? Ya, terima kasih pertanyaannya, Sabrina. Ya, kita mesti melihat bahwa kaum disabilitas itu memang beragam, variasinya banyak. Jadi intervensi terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas juga dengan beragam cara. Semisal kaum saudara-saudara kita yang punya kendala pada pendengaran, tentu berbeda penanganannya dengan yang mungkin kendala pada bicara atau pada mata, penglihatan, atau secara fisik, atau bahkan ganda. Jadi memang perlu kita bersama memahami variasi saudara-saudara kita ini yang beragam, dan kita juga perlu memahami bagaimana berinteraksi dengan mereka sehingga kita bisa mengajak mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Tapi menurut Bapak sendiri nih Pak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016. Nomor 8 tahun 2016. Nomor 8 tahun 2016. Ya. Itu gimana sih Pak peran pemerintah sampai saat ini untuk merangkul para disabilitas ini? Apakah sudah ada kemajuan dari sebelum adanya undang-undang tersebut? Karena sepertinya sampai saat ini saya minim sekali melihat para disabilitas bergabung dengan kita untuk mengusung opini-opini pembangunan negeri gitu Pak, dalam pembangunan negeri. Benar, memang perlu kita pahami bahwa dengan terbitnya undang-undang ini artinya sudah ada payung hukum dalam melindungi, dalam menggerakkan semua elemen bangsa, karena sudah ada undang-undangnya, untuk melakukan, menghargai dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas dan melindungi mereka. Jadi negara sudah membuat payung hukum secara pusat, dan nanti karena sistem pemerintahan kita desentralisasi, nanti akan ada perda yang ada di tingkat provinsi, ada perda tingkat kabupaten kota, dan kemudian ada di desa-desa juga. Sehingga semua elemen bangsa dan di semua tempat di seluruh Indonesia ini itu bisa turut berpartisipasi dalam mengupayakan mengajak ikut serta kaum disabilitas dalam turut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi kalau kita belajar melihat ke tetangga sebelah, misalnya Malaysia. Malaysia terkadang kita melihat ada mobil lewat dengan logonya OKU. Di dalamnya ada orang yang memiliki disabilitas,
dengan mobil yang sudah dimodifikasi khusus untuk mereka, dan ada stiker OKU, artinya orang kurang upaya. Itu sama dengan pengertiannya dengan orang yang disabilitas. Artinya ketika dia sudah memiliki kendaraan yang sudah dimodifikasi seperti itu, ada upaya industri untuk membuat seperti itu. Kemudian ada stiker OKU, orang kurang upaya, artinya ketika orang bertemu dengan beliau atau kendaraan ini, mereka punya mindset tersendiri untuk memberikan perlindungan dan memberikan upaya, karena mereka adalah orang kurang upaya yang menurut negara tetangga sebelah. Saya berharap di negara kita pun muncul inisiatif-inisiatif besar seperti itu, yang di industri kita bekerja agar disabilitas dimampukan dengan industri yang ada, dengan kebutuhan mereka. Misalnya, apakah orang yang cacat fisik, katakanlah tidak memiliki kaki, tidak bisa pergi hiking, naik gunung. Padahal di beberapa negara maju sudah ada alat atau alat bantu untuk mereka bisa hiking, atau kursi rodanya bisa hiking, kayak seperti off-road gitu. Jadi kita mau semua elemen bangsa itu bergerak, bukan hanya pekerjaan sosial, tapi pendidikan juga, dimulai dari pendidikan dari PAUD, dari TK, SD, SMP, SLTA, sampai perguruan tinggi. Nah, persoalannya ketika setelah dari perguruan tinggi, apakah mereka bisa diterima di masyarakat untuk bekerja? Nah, bagaimana peran-peran yang ada terlibat di dalamnya, stakeholder yang terlibat di dalamnya, mampu membekali, mendampingi si disabilitas agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan dunia industri atau dunia kerja yang mereka akan masuk di dalamnya, sehingga mereka juga bisa berpartisipasi. Jadi kita tidak berhenti mereka punya sekolah SD masuk, ada SLB-nya, SMP ada, SMA ada. Tapi begitu kerja memandirikan mereka tidak punya tempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Itu kita berharap dari desa, kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi melihat saudara-saudara kaum disabilitas adalah aset bagi pembangunan di daerahnya masing-masing. Baik Pak, tapi pada kenyataannya saat ini perangkat-perangkat yang disebutkan dalam UU tersebut, termasuk kementerian-kementerian dan mungkin perangkat-perangkat desa, provinsi yang Bapak sebutkan tadi, secara survei mereka sendiri ternyata belum tahu tentang isi UU tersebut dan apa yang harus mereka lakukan berdasarkan UU tersebut. Menurut Bapak nih, apa sih yang kurang dari UU tersebut, atau apa sih yang membuat para perangkat-perangkat yang disebutkan dalam UU tersebut tidak paham atau tidak tahu apa tugas mereka dalam UU tersebut, dan bagaimana solusinya menurut Bapak? Ya, mungkin pejabat-pejabat terkait di lingkungan Pemda itu juga perlu berkomunikasi intens dengan pejabat pusat yang ada di Kementerian Sosial maupun di beberapa kementerian lainnya yang memiliki tanggung jawab untuk pembangunan kaum disabilitas ini. Jadi ya lagi-lagi itu komunikasi ya. Jadi komunikasi dari tingkat bawah ke atas, dan bagaimana implementasi yang atau komunikasi yang dibangun dari atas ke bawah, sehingga inisiatif-inisiatif dari bawah muncul, kita bisa sinergikan di antar lembaga yang ada di pusat maupun di daerah yang lebih besar. Itu. Oke, menurut Bapak nih Pak, sampai saat ini ada nggak sih program dari pemerintah yang
dirasakan langsung oleh para disabilitas gitu Pak, yang sangat terasa bagi para disabilitas, membantu para disabilitas ini untuk join dengan kita, bergabung dengan kita dalam pembangunan negara maupun yang lain-lainnya Pak? Ya, dari sisi pendidikan kita sudah melihat ada beberapa mereka ada pembangunan sekolah luar biasa ya. Kemudian bagaimana inisiatif-inisiatif untuk pembuatan buku-buku braille, karena saudara-saudara kita juga membutuhkan buku-buku itu. Kemudian juga sekarang dengan teknologi suara, teman-teman yang tunanetra sudah bisa mengunduh buku yang memakai sound. Kemudian kita bisa lihat di televisi, beberapa stasiun televisi sudah memakai bahasa isyarat untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mendengar. Kemudian kalau Sabrina jalan-jalan di kota Jakarta lah terutama ya, ada juga beberapa kota besar di Indonesia sudah memiliki jalur khusus untuk yang tunanetra. Kemudian lift juga sudah ada tombol dengan huruf braille ya. Kemudian ya rem juga di gedung-gedung sudah dari PU Pera sudah menerapkan standar bangunan mempunyai rem itu untuk yang kursi roda, jadi tidak bertangga-tangga. Ya saya pikir sudah beberapa yang sudah dilakukan, dan memang ini perlu bukan cuma di kota besar. Jadi ada kota-kota kecil di mana misalnya ada warga disabilitas yang akhirnya terlantar karena keluarganya malu, karena desanya malu, karena daerahnya malu, akhirnya dia tidak bergaul, tidak mempunyai komunitas. Padahal dengan punya komunitas, mereka bisa saling membangun satu dengan yang lainnya. Gitu. Saya pikir sudah cukup, cuma masih perlu banyak hal agar ini semakin meluas, baik secara kuantitas, artinya daerah-daerah kota-kota kecil juga sudah mengadopsi undang-undang ini, juga secara kualitas, artinya pelayanan di semua variasi disabilitas bisa tertangani dengan baik. Nah, dari beberapa fasilitas yang Bapak sebutkan tadi dan beberapa kebijakan dari pemerintah tersebut, apakah sudah terlihat Pak sekarang peran para disabilitas ini dalam pembangunan negeri ini? Pada periode kedua Pak Jokowi mengangkat setidaknya 2 kaum disabilitas. Yang pertama itu sebagai staf khusus Presiden Milenial, Bu Angki, kemudian Wakil Menteri ATR BPN. Jadi keduanya diangkat bukan berdasarkan kaum disabilitas saja, tapi ada kompetensi yang mereka punyai yang bisa mengisi dalam pembangunan negara kita. Nah, menurut Bapak dengan adanya mereka nih Pak, apakah ada perubahan nih Pak dengan mengangkat para disabilitas ini menjadi staf khusus ya Pak ya? Yeah. Dengan orang biasa seperti kita sebagai staf khusus, ada nggak sih Pak perbedaannya, kurang atau lebihnya seperti itu? Tentu perubahannya tidak begitu cepat ya, karena kita mesti lihat size, ukuran bangsa kita, negara kita 13.000 pulau, kemudian 270 juta rakyat yang tersebar bukan dalam satu land, bukan dalam satu daratan yang bisa dijangkau dengan kereta api, tapi mesti terbang, mesti naik kapal laut ya. Itu jaraknya jauh. Nah, itu kita mesti memahami itu. Kemudian kita mesti memahami sejak diangkatnya pada pemerintahan Jokowi yang kedua ini, bangsa kita dan negara-negara lainnya berdampak kepada pandemi COVID-19. Ini tentu
komunikasi semuanya dilakukan secara online, secara virtual, menggunakan teknologi. Tapi apakah sosialisasi dengan teknologi itu bisa diterima sama semua orang? Karena di beberapa tempat juga banyak tidak mendapatkan sinyal. Jadi memang perlu gerak bersama. 2 orang tidak cukup, tapi 270 juta orang itu mesti bersama-sama. Bukan berarti karena siapapun kita, Sabrina juga punya kontribusi untuk membangun kaum disabilitas. Sebagai apa? Ya, sebagai pewarta, gitu, sebagai wartawan. Nah, jadi kita semua elemen bangsa mesti menyadari itu sehingga kita bisa memiliki gerak bersama tanpa harus melihat siapa yang diangkat presiden seperti itu. Baik Pak, kembali lagi tentang UU nomor 8 tahun 2016 ya Pak ya. Di dalam UU tersebut dikatakan bahwa BUMN wajib menyerap sebesar 2% kaum disabilitas dan swasta wajib menyerap 1% kaum disabilitas sebagai karyawan mereka. Namun pada kenyataannya saat ini masih banyak kaum disabilitas yang kesusahan dalam mencari pekerjaan, yang mana artinya UU tersebut tidak berjalan seperti seharusnya, seperti itu Pak. Menurut Bapak, apa sih faktor yang menjadikan UU tersebut tidak berjalan seperti seharusnya, seperti itu? Apakah tidak ada sanksi yang jelas, yang konkret, yang tegas di dalam UU tersebut terhadap orang-orang yang tidak menjalankan UU tersebut, seperti itu Pak? Betul, dalam Undang-Undang 8 2016 tercantum hal yang tadi Sabrina katakan, bahwa penerimaan pekerja di BUMN dan di swasta sudah ditetapkan 2% dan 1%. Tapi memang kita mesti melihat bahwa masuk ke dunia kerja adalah dunia yang profit oriented, sehingga diperlukan kompetensi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di sebuah entitas bisnis atau di perusahaan atau di lembaga tersebut. Jadi kalau menurut saya, bagaimana kita bisa mengembangkan kaum disabilitas ini memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pemerintah, lembaga pemerintah maupun BUMN dan swasta, sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif, tidak hanya melihat, tidak menjadi penonton, tapi ikut terlibat dalam pekerjaan itu, gitu. Kalau menurut saya itu sebuah daya dorong untuk para disabilitas bisa masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan di pemerintah. Tapi apakah ada daya tarik dari perusahaan-perusahaan itu, BUMN dan swasta? Jadi ada satu penelitian seperti ini, Sabrina, bahwa sebuah korporasi yang membangun bersama dengan kaum disabilitas, mereka mempunyai culture, mempunyai budaya kerja, budaya perusahaannya yang sangat toleran, toleransinya tinggi. Kemudian bela rasa, karena mereka harus mendampingi saudaranya yang disabilitas. Dan kompetisinya bukan kompetisi yang saling menjatuhkan seperti politik kantor yang saling menyikut, bukan, tapi saling mendukung agar maju bersama. Jadi bukankah itu bagus untuk sebuah korporasi? Jadi kalau beberapa perusahaan yang mempunyai kaum disabilitas, dia bisa meningkatkan kinerjanya secara korporat lebih besar dan lebih baik dalam budaya kerjanya. Demikian.
Menurut Bapak nih Pak, apa sih yang diinginkan para kaum disabilitas, aspirasi para kaum disabilitas yang mereka inginkan dari pemerintah agar mereka tuh mampu untuk diterima di masyarakat, mampu untuk diterima di pekerjaan-pekerjaan gitu. Kira-kira apa sih Pak? Apa Bapak pernah dengar aspirasi apa dari teman-teman saudara? Ya, aspirasi mereka yang sangat besar adalah mereka dapat diterima di masyarakat. Jadi bagaimana cara diterima di masyarakat? Yang pertama memang mereka mesti mandiri, dan yang kedua mereka ada pekerjaan, ada sesuatu, ada produktif, ada produksi yang mereka produksi, produk yang mereka lakukan. Jadi itu untuk disabilitas dengan spektrum yang cukup mumpuni. Tapi kita tidak menutup mata bahwa ada kaum disabilitas dengan spektrum yang berat. Misalnya dia punya disabilitas ganda, dia fisik juga, tapi mental juga. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa untuk saudara-saudara kita ini, kita mesti berbagi, mesti membantu mereka, mengangkat mereka dalam kedisabilitasan yang berat itu. Caranya seperti apa? Tentu dengan bantuan sosial atau di dalam panti. Itu untuk yang berat ya. Tapi untuk saudara-saudara kita yang bisa mandiri, yang bisa mempunyai spektrum yang lebih ringan, kita bisa angkat mereka lebih mandiri, dan kita bisa menyediakan pekerjaan yang mungkin cocok dan mereka minati untuk mereka lakukan. Nah, salah satu cara pemerintah nih Pak untuk merangkul para disabilitas, teman-teman disabilitas adalah dengan melimpahkan permasalahan disabilitas ini ke Kementerian Sosial gitu kan ya Pak, dari yang saya baca. Menurut Bapak, apakah itu efektif Pak melimpahkan permasalahan disabilitas ini ke Kementerian Sosial? Apalagi sekarang Kementerian Sosial sendiri membentuk Komisi Nasional Disabilitas. Apakah itu benar-benar diperlukan menurut Bapak seperti itu? Ya, jadi apa yang diamanatkan undang-undang untuk nomenklaturnya di Kementerian Sosial, di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, itu mengangkat kaum disabilitas yang perlu dibantu secara sosial. Jadi yang kayak bantuan di panti maupun bantuan sosial. Tapi ada juga di Kementerian Pendidikan untuk pendidikan khusus dan pendidikan luar biasa. Bagaimana mereka yang punya disabilitas yang bisa untuk meningkatkan pendidikannya, itu negara mensupport melalui melalui Kementerian Pendidikan. Dan kemudian Kementerian Kesehatan juga tetap melakukan memberikan pelayanan buat kaum disabilitas dalam mengatasi kedisabilitasannya. Misalnya untuk rehab sosial juga, memberi kaki palsu atau tangan palsu atau donor kornea mata. Jadi ada banyak intervensi pemerintah melalui kementerian-kementerian lembaga lainnya. Kemudian kita berharap dunia industri juga bekerja. Seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa ada mobil yang didesain khusus untuk kaum disabilitas ini. Kemudian ada mungkin motor, jenis motor. Sekarang kan ada beberapa motor memang yang kaum disabilitas sendiri mandiri memodifikasi itu untuk mobilitas mereka. Jadi saya pikir memang perlu kerja bersama, tidak cukup hanya Kementerian Sosial. Dalam halnya Komisi Nasional Disabilitas ini, perlu kita melihat bahwa itu seperti memastikan
bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bisa berjalan dengan baik, dengan bersinergi lintas kementerian dan lembaga dan pemahaman dari masyarakat. Kemudian mengajak media dan dunia industri ikut terlibat, sehingga terciptalah satu ekosistem membangun disabilitas bersama secara nasional. Itu saya pikir kenapa Undang-Undang 8 2016 juga memuat perlunya dibentuk Komisi Nasional Disabilitas. Baik. Dalam kata lain, apakah kerjasama tanpa komisi tersebut nih Pak, apakah kerjasama antar kementerian saja tidak cukup seperti itu dalam menangani permasalahan disabilitas di Indonesia sampai harus dibentuknya komisi tersebut? Itu memang mestinya seperti itu. Mestinya tanpa komisi ini pun mestinya bisa berjalan dengan baik sinerginya. Tapi kenyataannya sekarang kan masih belum tercipta sinergisitas antara kementerian lembaga, seperti yang tadi awal Sabrina tanyakan, bagaimana pemahaman orang tentang disabilitas, bukan saja tentang Undang-Undang 8 2016, tapi disabilitas dan kedisabilitasan pun secara utuh banyak orang yang belum memahaminya. Jadi bagaimana komisi ini bisa mempercepat penyebaran pemahaman tentang disabilitas dan menjadi hub atau jembatan bagi banyaknya kementerian dan lembaga untuk ikut berpartisipasi dalam membangun kaum disabilitas. Lalu sebelumnya nih Pak, ada nggak sih program dari Kementerian Sosial sendiri, kan dia yang ditanggung-jawabi untuk memeluk para teman-teman disabilitas ya Pak ya. Ada nggak sih program dari Kementerian Sosial yang terasa gitu Pak, benar-benar terasa untuk kaum disabilitas gitu, berguna lah seperti itu? Tentu ada banyak, karena mereka punya tangan di daerah-daerah. Ada di dinas sosial yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Dan mereka juga mengasuh, membina panti-panti yang di mana ada banyak kaum disabilitas di dalamnya. Mereka juga membina tempat-tempat rehabilitas sosial yang ada di daerah. Jadi saya pikir Kementerian Sosial sudah melakukan berdasarkan tupoksi yang mereka lakukan. Tapi kan tidak cuma berhenti di panti, artinya mereka perlu sekolah. Mereka juga tidak selamanya di panti, mereka perlu bekerja, menjadi mandiri dan berkeluarga nantinya ketika udah dewasa. Jadi bagaimana Kementerian Sosial bisa menggerakkan juga semua elemen dan bersama dengan Komisi Nasional Disabilitas yang di dalam Undang-Undang 8 2016 langsung melaporkan kinerjanya kepada Presiden, dia bisa menjadi jembatan bagi banyaknya kementerian dan lembaga. Oke Pak. Oke, karena sekarang lagi kondisi pandemi nih Betul. Pak. Saya jadi agak pengen tahu juga nih Pak, menurut Bapak apa sih peran disabilitas dalam penanganan pandemi ini? Ada nggak sih Pak peran para teman-teman disabilitas dalam menangani pengurangan pandemi COVID-19 ini Pak? Oh, kalau mengurangi pandeminya, saya pikir mereka di dalam komunitas masing-masing, karena mereka bisa men-sharingkan bagaimana melakukan 3M ini, karena itu program pemerintah ya 3M, bahwa dengan cara 3M kita bisa mengurangi pelan-pelan penyebaran
virus ini. Kan kalau tidak tersebar kemana-mana akhirnya nol. Tapi kan kenyataannya enggak, kita jalan-jalan gitu kan. Ya jadi memang kita mengandalkan komunitas-komunitas yang ada untuk mensosialisasikan bagaimana mengurangi pandemi ini. Demikian. Terakhir nih Pak, untuk mempersingkat waktu, ada nggak sih Pak solusi dari Bapak untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nih dalam merangkul para disabilitas gitu Pak? Ya, memang di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah ada asisten deputi untuk membina saudara-saudara kita di dalam disabilitas pada anak dan pada perempuan, sehingga beberapa kerjasama dengan Kemensos, dengan Kementerian Pendidikan itu sudah banyak dilakukan, sudah beberapa dilakukan ya. Jadi misalnya untuk anak itu berbeda, kayak anak berhadapan dengan hukum ABH. Ada satu kasus di mana polisi akhirnya melepas. Ya, di sini ada kasus pemerkosaan terhadap anak yang disabel karena jalan dari rumahnya selalu itu yang dilalui. Jadi misalnya dari ini titik sekolah, ini titik rumah, di tengah-tengah ini rumah predator itu. Jadi dari sekolah, pulang sekolah selalu melewati ini, dan dia diperkosa di rumah itu. Jadi menurut si pemerkosa karena suka sama suka, karena dia punya jalur itu aja. Polisi bertanya kenapa tidak melalui jalur yang lain. Jalur yang lain itu untuk agar dia bisa selamat, tidak melalui ini. Tapi itu kan tidak dipandang disabilitas. Karena anak yang memiliki disabilitas ini punya pattern, punya pola yang tetap. Dia begitu diacak polanya, dia mau belok ke sini, dia nanti kebingungan. Gitu. Jadi konsep-konsep seperti itu mestinya sudah merata di aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun hakim dan pengacara ya. Jadi bagaimana Kementerian PPPA bisa juga memberikan kontribusi untuk pemahaman semua masyarakat, semua elemen masyarakat dalam berhadapan dengan anak-anak disabilitas maupun perempuan disabilitas. Dan saya pikir itu penting sekali karena mereka adalah harapan bangsa kita. Kalau solusi untuk Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, menurut Bapak ada nggak sih saran-saran kepada pihak tersebut agar gimana caranya berpartisipasi dalam merangkul teman-teman disabilitas? Ya, saya pikir Kemenko PMK juga melakukan koordinasi antar kementerian yang di bawah PMK, termasuk di dalam PMK sebenarnya Kemensos dan PPPA. Jadi sinergi ini akan menghasilkan lebih besar lagi impact-nya gitu. Tapi ya kalau saran saya belum bisa melihat secara keseluruhan program-program antar kementerian dan lembaga yang ditangani oleh PMK. Terima kasih Bapak Fernandes atas perbincangan kita hari ini. Ya, sama-sama Sabrina. Itulah pemirsa Gema Pos TV perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai berjumpa di perbincangan berikutnya.